Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat. Kalian tentu pernah membaca teks dialog drama, bukan? Atau mungkin pernah menyaksikan serial drama Korea yang sangat populer di kalangan para remaja. Nah, itu adalah salah satu bagian dari karya sastra loh. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu materi drama sebagai berikut. Pengertian drama. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang mendeskripsikan atau mengilustrasikan kehidupan lewat penyampaian alur konflik yang terdapat pada sebuah dialog. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan menggambarkan kehidupan dan watak melalui aksi peran atau dialog yang diperankan oleh seseorang atau oleh kelompok orang. Nah, ada beberapa jenis drama ya. Di antaranya drama tragedi. Nah, drama tragedi adalah sebuah drama yang diisi dengan kisah-kisah sedih di mana suasana yang ada dalam tragedi dominan tentang kesedihan dari tokoh utamanya. Jenis drama yang kedua adalah drama komedi. Dalam drama komedi, alur ceritanya penuh dengan hal-hal yang lucu dan dapat memancing para penonton untuk tertawa. Nah, ada juga drama tragedi yang digabungkan dengan komedi. Namanya drama tragedi komedi atau tragikomedi. Ada sebuah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Sehingga dalam seri drama seperti ini akan membuat penonton melihat konflik batin dalam dirinya sendiri untuk menemukan makna dalam drama tersebut. Jadi si konflik-konfliknya itu biasanya dirasakan oleh penonton ketika terjadi tragedi dan lain sebagainya ya. Itu. Tapi ada hal-hal yang lucu juga dari drama tersebut. Seperti dongeng di bahasa Inggris yang berjudul I Know What You Did Last Night. Nah, seperti itu ya. Dimana seorang tokoh yang memakai topeng membuat kelucu-lucuan ketika memerankan seorang pembunuh. Ternyata ketika dia mau melakukan pembunuhan, banyak hal lucu terjadi pada tokoh tersebut ya. Itu adalah plesetan dari sebuah tragedi, dari sebuah film tragedi ya, yang dilucukan menjadi tragikomedi. Sekarang jenis drama yang keempat adalah opera. Apakah opera? Opera adalah suatu seni pertunjukan drama yang dimana dialognya sering diiringi nyanyian dan musik. Biasanya kalau zaman dulu, zaman bapak kecil itu ada opera-opera drama yang digabungkan dengan opera seperti tokohnya Shirley Temple ya, atau drama-drama opera yang suka ada di image anak-anak itu seperti Romeo and Juliet. Nah, seperti itu. Kalau di luar negeri Romeo and Juliet itu dimainkan oleh anak TK dan SD loh. Iya. Nah, jenis drama yang kelima adalah melodrama. Nah, apakah melodrama ini? Melodrama adalah sebuah pertunjukan drama yang dialognya diikuti iringan musik atau melodi. Yang keenam adalah farce. Apakah farce ini? Farce adalah drama yang sering juga disebut dengan dagelan. Walaupun tidak seluruhnya aksi perannya dagelan ya. Jenis drama yang ketujuh adalah tablo. Apakah tablo? Tablo adalah drama yang mengutamakan gerak dibandingkan dengan dialog dari para pemainnya. Para pemain drama pada tablo ini tidak mengucapkan dialog, namun hanya gerakan-gerakan seperti pantomim ya, yang menggerakkan. Oh, ada kaca di sini, pegang kacanya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, jenis drama yang ke-8 adalah sendra tari, seni, drama, dan tari. Nah, di sana yang disajikan adalah ada seninya, ada dramanya, ada tari,
Ada dialognya juga, seperti yang suka dulu pernah ada di beberapa kisah-kisah, seperti zaman dulu itu namanya apa ya, lupa lagi namanya, nanti kita bahas ya. Nah, ada juga jenis drama yang ke-9 dan selanjutnya adalah dilihat dari suasana, dari sarana pementasannya. Ada drama panggung. Yang pertama ada drama panggung. Apakah drama panggung itu? Drama panggung adalah drama yang diperankan oleh orang atau aktor-aktor di panggung yang sudah disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Biasanya seperti peran Raffi Ahmad dan Parto dalam kisah-kisah yang ada dalam televisi ya. Seperti Opera Van Java contohnya seperti itu ya. Terus drama panggung anak jalanan yang ditayangkan di RCTI tahun 2016 lalu juga itu sama. Selanjutnya adalah drama radio. Yang ke-10 adalah drama radio. Drama radio adalah drama yang tidak bisa dilihat secara langsung tetapi hanya bisa didengarkan melalui radio. Dulu ada drama Tutur Tinular. Dulu ada drama Brahma Kumbara. Sekarang drama Kumbara ditelevisikan ya. Ada di televisi. Nah, dulu Bapak mendengar cuma dari radio aja. Kalau dalam bahasa Sunda ada dongeng-dongeng Kian Santang, dongeng-dongeng si Andi Jogo Tutugan dan lain-lain sebagainya untuk di daerah Sunda ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah drama televisi. Yang ke-11 adalah drama televisi. Drama televisi adalah serial drama yang langsung ditayangkan di stasiun televisi. Seperti drama tentang Putri Timun Mas, terus drama Legenda Ikan Mas, legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, suka ada di drama-drama di televisi. Ada juga ada yang di FTV. Film televisi itu Bapak paling senang ketika aktornya itu Luna Maya ya, memerankan aktor yang memang sangat bagus permainannya ya. Seperti drama-drama yang dilakonkan oleh Raffi Ahmad dan Velope. Waktu pertama kali Bapak nonton Raffi Ahmad. Terus yang sekarang lagi ramai itu drama ketika Wigi atau Nagita Slavina sedang berperan di televisi di RCTI atau SCTV kalau tidak salah, ketika mereka masih kecil bro. Di kisahnya tuh mereka Raffi Ahmad itu namanya siapa, dia mempunyai pacar yang banyak, tapi akhirnya pacaran juga dengan Nagita Slavina di dalam tokohnya itu. Tapi sekarang ya mereka jadi nikah juga seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang ke-12, drama film. Nah, drama film ini biasanya dipertunjukkan di sebuah layar lebar atau bioskop. Kalau dulu ya layar tancap. Meskipun hujan-hujan, menonton di tengah lapang dikelilingi dengan kain atau dengan pagar, kemudian harus membeli rokok atau membayar harga 10.000 untuk nonton rame-rame meskipun diguyur hujan, tetap aja ingin nonton layar film yang ada di layar tancapnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah drama wayang. Apakah drama wayang itu? Drama wayang adalah drama yang diselingi pagelaran wayang. Sudah jarang kalau zaman sekarang ya. Selanjutnya adalah drama boneka. Yang ke-15 adalah drama boneka. Apakah itu drama boneka? Drama yang dideskripsikan melalui gerak boneka, dimainkan oleh beberapa orang seperti dalang gitu kan, memainkan boneka puppets. Kalau dulu dari luar negeri itu ada Sesame Street yang mainnya itu adalah puppet atau boneka-boneka yang digerakkan oleh tangan gitu ya. Kalau di Indonesia wayang, apakah wayang kulit, wayang yang jelas bukan wayang wong ya. Wong itu artinya orang, bukan wayang orang, tapi wayang yang digerakkan oleh wayang golek
Itu ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai ciri-ciri drama. Nah, ciri-ciri drama. Ciri-ciri drama. Kok ada ciri-ciri juga Pak drama? Ya, drama adalah prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Berbeda dengan cerpen. Cerpen itu tidak untuk dipentaskan, hanya untuk dibacakan saja. Itu adalah ciri drama ya. Prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan diperankan. Nah, biasanya drama modern tersebut bentuknya bisa seperti prosa atau seperti cerpen yang ada dialognya, atau juga seperti puisi. Kok ada yang seperti puisi ya? Namanya dramatisasi puisi. Jadi puisi yang disusun atau diubah sedemikian rupa, ditambahkan dialog dan sebagainya hingga menjadi sebuah pementasan drama. Tapi tetap saja puisinya tetap ada yang dibacakan. Nah, ciri drama yang ketiga adalah dialognya disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan para tokoh ya, dan harus dilakonkan atau diperankan oleh orang-orang yang membacanya. Ciri drama yang keempat adalah pemikiran dan gagasan pengarang diaktualisasi atau dituliskan dengan watak-watak para tokohnya untuk diperankan. Nah, ciri drama yang kelima adalah konflik dalam sebuah drama digerakkan atau diperankan oleh tokoh dalam sebuah plot atau alur. Ini adalah elemen yang penting dalam skrip drama. Tanpa tokoh dan tanpa plot atau alur pasti tidak akan rame ya. Ciri drama yang keenam adalah jika skrip atau tulisan atau naskahnya tidak didasari berbagai konflik, maka tentu drama yang dihasilkan tidaklah baik. Terame istilahnya ya, tidak rame. Kalau drama misalkan alurnya, oh si ini selalu saja damai dengan teman-temannya, tidak ada hal-hal yang membuat dia gelisah, tidak ada hal yang membuat dia resah, bahkan sampai marah-marah, pasti tidak akan ramai. Ini mah drama, mungkin nggak ramai, cari yang lain. Bisa seperti itu yang dilakukan oleh penonton. Nah, sehingga diperlukanlah sebuah tulisan atau skrip ya, atau teks drama yang berisi konflik-konflik yang dapat membuat drama itu sangat menarik. Nah, ciri drama yang ketujuh adalah penggunaan bahasa hendaknya mencerminkan sosial budaya masyarakat yang ditampilkan serta didialogkan ya. Kok zaman dulu Bapak sangat senang ketika melihat dialog dan drama yang berbau India, namanya Mahabharata. Maha itu besar, Barata itu pertempuran saudara yang sangat besar jadi di India. Tokohnya orang India asli. Bapak hanya membaca tulisan saja terjemahannya. Itu sangat ramai sekali ya. Seperti itu. Itu mengenai ciri-ciri drama. Ada berapa? Ada 7 ciri-ciri drama. Ya. Hampir ke-7 ciri-ciri drama tersebut selalu membicarakan tentang watak atau penokohan atau apa yang dilakukan oleh seorang pemeran ketika memerankan tokoh yang adalah sebuah drama. Semuanya ada dalam setiap ciri-ciri drama. Nah, struktur atau unsur dalam drama. Apa lebih condong ke unsur-unsur drama ya, bukan strukturnya, karena di sini dapat diacak apakah tema dulu atau alur dulu, penokohan dulu, dialog, setting ataupun amanat dulu ya. Tapi di buku bisa selalu diutarakan inilah struktur drama ya. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide
yang utama atau ide sentral yang berisi dasar ide suatu drama. Oh, saya sekarang ingin menuliskan sebuah drama mengenai tokoh yang tidak pernah bisa dibully oleh teman-temannya, misalkan. Bisa seperti itu. Nah, struktur yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Ingat, alur adalah jalan cerita di dalam satu pementasan drama, berupa pengenalan permasalahan yang muncul melalui konflik dan klimaks hingga ada anti klimaks atau tokohnya mengalami perubahan perilaku yang lebih menyenangkan dibandingkan konflik-konflik yang sebelumnya. Struktur drama yang ketiga adalah penokohan dan perwatakan. Penokohan atau perwatakan adalah salah satu peran penting yang ditampilkan oleh tokoh. Apakah tokoh berperan jahat, berperan baik, atau menjadi penengah antara tokoh baik dan tokoh jahat. Nah, pada penokohan ini akan terlihat langsung melalui tindakan, sikap, ucapan, serta tingkah laku dari sebuah tokoh yang diperankan oleh seorang dramaturgi atau orang yang memerankan drama tersebut, ya. Drama juga mengungkapkan penokohan atau perwatakan yang dimiliki seorang tokoh secara eksplisit atau implisit. Eksplisit artinya langsung terlihat, langsung diketahui oleh penonton. Implisit itu harus diterjemahkan dulu melalui setting, diterjemahkan dulu melalui gambaran-gambaran penceritaan dari tokoh lain dan lain sebagainya. Struktur drama yang keempat adalah dialog. Nah, sebuah drama tidak dapat jauh dari dialog. Dialog disebut juga sebagai percakapan atau unsur drama yang membedakan drama dengan cerita lain. Dialog dalam drama merupakan dialog yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan hakikat drama yang merupakan tiruan kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi jarang yang dibuat-buat dalam sebuah drama, ya. Kecuali drama absurd, itu bisa saja. Dialog merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah drama agar sukses. Setidaknya sebuah drama yang dapat dipentaskan, kecuali dramanya kalau drama seperti monolog yang berbentuk pantomim, dia tidak perlu dialog, ya hanya perlu gerakan-gerakan orang ketika melakukan apa, misalkan makan. Minum. Nah, itu hanya pantomim contohnya begitu, ya. Struktur dalam drama yang kelima adalah setting. Setting juga termasuk latar cerita. Biasanya setting meliputi waktu, tempat, dan ruang atau suasana. Suasana sore hari, misalkan, ya, waktunya jam 5 sore. Tempatnya di mana? Oh, tempatnya di kamar tempat Bapak kerja di sini, misalkan, ya. Bapak melakukan sesuatu, seperti nonton dan sebagainya dengan wajah melotot, seperti marah dan lain sebagainya, ya. Itu dapat ditampilkan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang unsur-unsur pementasan dalam drama. Nah, ketika kita ingin memerankan sebuah drama, harus ada beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah drama. Itu naskah. Tanpa naskah, seorang pembuat drama atau pemain drama akan merasa kacau pikirannya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ucapkan, dan sebagainya. Karena naskah drama adalah bahan pokok pementasan. Secara garis besar, naskah drama dapat berbentuk tragedi tentang kesedihan dan kemalangan, dan komedi tentang lelucon dan tingkah laku. Apakah tingkah lakunya konyol atau memang lucu, bergantung dari si penulis dramanya. Sebuah naskah drama disajikan secara realistis atau mendekati kenyataan yang sebenarnya dalam sebuah pementasan, baik dalam bahasa, pakaian, dan tata panggungnya. Serta secara simbolik dalam pementasannya tidak perlu mirip apa yang sebenarnya terjadi dalam keadaan realita.
Biasanya dibuat agak puitis, dibumbui musikur. Musikur itu seperti musik seperti nyanyian di gereja. Misalnya dari yang dipengaruhi oleh gaya Eropa, misalnya ada musik musikur, ada tarian. Nah, ada panggung kosong tanpa hiasan yang melukiskan suatu realitas, misalkan drama karya Putu Wijaya. Di sana hanya hal-hal yang sangat berbeda. Misalkan ketika Putu Wijaya itu menuliskan tentang seseorang yang dikubur. Nah, ketika seseorang dikubur tersebut, banyak orang yang membawa kotak-kotak besar ya, seperti bungkus kado dan sebagainya. Si pembawanya cuma bilang, ini adalah jasaku pada si mayat tersebut. Ini jasaku lebih besar lagi, ini jasaku. Sementara ternyata si penggali kubur merahasiakan suatu hal. Kenapa? Membuat 2 lubang dalam kuburnya, lubang untuk menyimpan mayat dan lubang untuk keluar dari sana. Ternyata si orang yang mati itu tidak mati, dia hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh kerabat-kerabatnya ketika kalau dia mati gitu kan. Jadi dia keluar dari lubang kuburan itu ke suatu tempat yang memang jauh dari sana, sementara dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh kerabat-kerabatnya ketika dia dikubur. Naskah yang telah dipilih harus dicerna atau diolah sedemikian rupa hingga menarik untuk ditampilkan oleh kita agar dapat dilihat oleh orang lain. Bahkan mungkin diubah sedikit, ditambahkan atau dikurangi hingga sesuai dengan keadaan pementasan, sesuai dengan tafsiran dari si sutradara, situasi pentas, kerabat kerja, peralatannya, penonton yang dibayangkan seperti apa. Itu adalah fungsi dari sebuah naskah drama. Selanjutnya adalah sutradara. Nah, setelah naskah, faktor sutradara memegang peranan yang penting untuk mengarahkan pemain-pemain ketika dikoordinasikan dengan tata pentasnya, dikoordinasikan dengan riasan-riasan wajahnya, dengan bajunya, atau dengan kostum. Dalam istilah baju itu ya, kostum. Bagaimana cara pemeran yang bagus untuk jahat, pemeran yang bagus untuk jahat, kalau tidak kecil sekali, besar sekalian tubuhnya untuk menggambarkan bahwa dia seorang jahat ya, itu. Nah, seorang sutradara juga bertugas membuat atau mencari naskah drama, mencari pemeran, mencari rekanan kerja, mencari orang yang membiayai, dan dapat mensikapi calon penonton. Calon penonton yang bagus di daerah ini adalah calon penonton yang siap untuk mendengarkan cerita sedih. Maka dia mencari naskah drama yang berbentuk cerita sedih. Kemudian naskah drama tersebut dia suguhkan kepada para pemeran, dibagikan. Kamu tokohnya ini, kamu menjadi tokoh ini, kamu menjadi tokoh ini, kamu menjadi tokoh ini. Silahkan hafalkan dan hayati. Yang untuk kesedih, orang yang sedih nangis sampai segar, nangis sekalian. Untuk orang yang ceria dan banyak tertawanya, untuk orang yang sombong dia banyak melotot dan banyak diamnya dan sebagainya gitu ya. Itu adalah perintah-perintah yang diberikan oleh sutradara untuk mengakomodir suatu pementasan drama. Selanjutnya, naskah drama sutradara tidak akan bekerja sukses tanpa seorang pemeran. Apakah pemeran ini? Pemeran adalah orang yang harus menafsirkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Dia memerankan seorang tokoh sebagaimana apa yang ada dalam teks tokoh tersebut. Ketika jadi penjahat, dia berlaku menjadi penjahat, bawa pisau, bawa pedang, bawa senjata dan lain sebagainya, atau selalu melakukan teror kepada tokoh-tokoh yang lainnya. Itu adalah peran yang harus diperankan seseorang. Pak, ketika ada pemeran, saya kok kepilih jadi pemeran pengemis ya, kenapa ya? Nah, ketika dalam sebuah pemeranan kita tidak boleh misalkan mengimajinkan diri kita, saya tidak mau jadi pengemis. Mungkin dalam drama tersebut kita menjadi orang yang
tokoh yang sangat mempengaruhi tindakan-tindakan dari tokoh utama melalui adegan seorang pengemis, adegan seorang supir, adegan seorang kenek, ada seorang penjajah makanan, seorang pengantar kopi, atau adegan seorang pramusaji dan lain sebagainya gitu, atau seorang koki. Semua apa yang diperintahkan oleh sutradara itu harus kita perankan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Agar hasilnya tidak akan sia-sia, agar hasilnya itu baik sama seperti apa yang diinginkan sebuah teks drama. Nah, selanjutnya adalah panggung. Nah, panggung secara garis besar, ya, yuk. Nah, unsur dalam drama ada beberapa unsur yang berpengaruh terhadap sebuah drama. Di antaranya adalah unsur intrinsik. Apakah unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah tema atau judul dari sebuah drama. Judul ini biasanya menggambarkan tema yang ada dalam sebuah drama, karena dengan judul, drama itu akan dikenal oleh masyarakat. Judul itu adalah bisa juga sebagai nama dari sebuah drama. Bisa juga dalam karya seni, judul memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan isi cerita seperti apa nantinya. Selanjutnya, dengan melihat judul, maka penonton akan mengetahui beberapa hal jalan cerita dari sebuah drama. Melalui sebuah judul juga akan menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut, bagaimana alur ceritanya, dan sebagainya. Contoh satu drama berjudul Dokter Tampan Kembali ke Masa Sekolah. Nah, dari judul drama tersebut kita dapat mengetahui tokoh drama dalam teks tersebut adalah si Dokter Tampan. Setidaknya dari judul mampu membuat penasaran para penonton. Oleh karena itu, judul merupakan unsur kunci dalam suatu pementasan drama atau pementasan seni lainnya. Seperti buku, novel, dan yang lain, itu tidak akan menarik tanpa judul yang bagus, ya. Unsur intrinsik dalam sebuah drama yang lainnya adalah tema. Tema merupakan ide keseluruhan cerita yang dibuat. Tema adalah ide tokoh yang menjadi dasar atau pokok utama dalam sebuah drama. Selain itu, tema juga disebut sebagai akar drama. Ketika ingin membuat pertunjukan drama, maka yang pertama ditentukan adalah temanya. Kalau dalam bahasa teks formal namanya ide. Ya. Apakah tentang percintaan, tentang kerajaan, tentang peperangan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah tema dari sebuah naskah drama. Unsur intrinsik yang lainnya adalah plot atau alur. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa berdasarkan tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Ada cerita yang dituliskan dari awal hingga akhir. Apa yang terjadi pada tokoh tersebut itu adalah plot atau alur. Kalian biasa mengenal sebuah alur itu alur maju, alur mundur, ya. Tapi arti plot atau alur yang sebenarnya adalah itu. Dalam plot atau alur terdapat beberapa hal meliputi tahapan pengenalan. Pada tahapan pengenalan awal ini dimulai dikenalkan tokoh-tokoh dalam cerita itu siapa saja serta bagaimana perwatakannya, latarnya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah konflik. Tahap selanjutnya penonton diajak untuk melihat konflik awal. Pada tahap ini, konflik yang merupakan bumbu agar suatu drama lebih menarik akan terjadi. Konflik-konflik ini tentunya melibatkan semua pemain atau semua tokoh. Dalam tahap ini, ada juga penonton akan mengenal alur-alur dari cerita yang dibuat sedemikian rupa melalui cerita dari sebuah orang yang menarasikan atau mengucapkan apa yang terjadi pada tokoh dan settingnya seperti apa, gitu ya.
Selanjutnya, komplikasi. Nah, dalam tahap komplikasi ini ada peningkatan konflik. Mulai banyak insiden terjadi, beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik-konflik utama dalam sebuah alur dalam cerita, yang apakah cerita cerpen, apakah cerita fabel, ataupun cerita drama, sama harus ada konfliknya. Kalau tidak rame ya. Yang selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah konflik yang paling rame, yang paling heboh, yang paling membuat menderita si tokoh utama atau si tokoh yang non utamanya, bergantung dari ide cerita tersebut. Kalau ide cerita tersebut tokohnya tokoh baik, tokoh utamanya, berarti ceritanya si konflik itu bercerita tentang kesedihan atau masalah yang terjadi pada tokoh baik tersebut. Tapi ketika tokoh utama itu tokoh yang berangasan tentang seorang pembunuh dan lain sebagainya, maka konfliknya ada konflik bagaimana kegagalan dia ketika melakukan satu kejahatan gitu. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Teka-teki atau masalah yang dihadapi pada setiap konflik yang terjadi pada awal cerita hingga akhir cerita bisa diselesaikan dalam resolusi ini. Seringkali perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul di tahapan ini. Oh, yang sebenarnya dia asalnya bertindak seperti penjahat, ternyata di tokohnya baik, malah membantu. Nah, orang yang bisa-bisa saja itu datang, ternyata tokoh utamanya bisa saja seperti itu. Yang keenam adalah penutup. Dan pengaluran ini, penutup adalah bagian akhir dari cerita atau the ending of the story. Dalam tahapan ini semua konflik telah terpecahkan dan merupakan akhir dari cerita, apakah dinarasikan ataupun ceritanya ngambang, ataupun ceritanya diakhir dengan adegan yang membuat si tokoh tersebut merasa bahagia dan lain sebagainya. Itu bergantung dari teks yang diceritakan. Sekarang pengaluran. Nah, yang biasanya kalian ketahui adalah pengaluran ya. Pengaluran dalam sebuah cerita ada alur maju atau progresif, yaitu set cerita berjalan maju mulai dari masa kini hingga ke masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada alur mundur atau regresif. Pada alur mundur atau regresif ini ada kebalikan dari alur progresif. Cerita berjalan mundur, yang dimana masa kini menjadi sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Nah, yang ketiga adalah alur campuran. Alur cerita yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu dan juga mengungkapkan konflik yang belum selesai dari masa lalu sampai dengan masa sekarang masih terjadi, biasanya ini dinamakan dengan alur campuran. Saling terkait antara alur masa lalu dan masa kini, sering bolak-balik terus penceritaannya, itu disebut dengan alur campuran. Tokoh cerita atau perwatakan. Tokoh cerita adalah individu yang memainkan sebuah peran. Dia terlibat dalam cerita atau konflik yang ada pada sebuah naskah drama. Macam-macam tokoh dalam sebuah cerita akan diutarakan sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan peran. Tokoh utama atau sentral merupakan tokoh yang dikuatkan atau tokoh utama dalam sebuah cerita atau drama. Tokoh inilah yang paling sering muncul atau memainkan peran dalam sebuah serial drama. Sedangkan tokoh tambahan atau figuran merupakan tokoh yang membantu atau mendukung cerita agar terlihat lebih menarik lagi. Tokoh tambahan ini dapat membuat drama semakin menarik dan mendukung ide yang ada pada drama tersebut. Dalam cerita dapat memiliki beberapa tokoh utama. Ada juga yang memiliki satu orang tokoh utama. Nah, tokoh utama dapat dikenali dengan sering munculnya dalam cerita. Sedangkan tokoh figuran hanya muncul beberapa skill atau beberapa kali.
Kehadirannya hanya untuk menunjang cerita dari tokoh utama. Macam-macam tokoh dalam sebuah cerita berdasarkan watak. Tokoh antagonis adalah tokoh yang digambarkan sebagai sosok yang penuh dengan kelicikan, jahat, dan penyebab munculnya suatu konflik. Sedangkan tokoh protagonis biasanya adalah tokoh yang baik, juga merupakan tokoh yang mengalami konflik bersama tokoh utama melawan para antagonisnya. Macam-macam tokoh dalam sebuah cerita berdasarkan perkembangan. Tokoh statis, yaitu tokoh yang relatif tetap tidak mengalami perubahan dari mulai awal cerita sampai dengan akhir cerita. Sedangkan tokoh yang berkembang adalah tokoh yang mengalami perubahan seiring dengan konflik yang terjadi pada alur cerita sehingga perilaku itu menjadi lebih baik lagi atau ada perubahan yang lain dalam kisah hidupnya gitu ya. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Apakah unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang datang dari luar, namun tentu mempengaruhi sebuah alur cerita yang disajikan. Sehingga unsur-unsur ekstrinsik tidak terlibat pada jalannya cerita. Namun keberadaan unsur ini sangat mempengaruhi perkembangan sebuah cerita. Oleh karena itu, dapat dijumpai kasus sebuah drama yang terbengkalai dikarenakan faktor ekstrinsik ini. Nah, yang termasuk unsur ekstrinsik dalam sebuah pementasan drama yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor kebijakan pemerintah ketika hendak mementaskan sebuah drama. Faktor ekonomi contohnya, ketika suatu organisasi mementaskan sebuah drama, ternyata dia mementaskan dramanya itu sangat optimal sekali karena didukung oleh pencahayaan yang bagus, ya, sound yang bagus. Karena faktor ekonomi yang mendukung semua perlengkapan yang ada pada pementasan drama tersebut. Apalagi ketika dapat membayar tokoh yang sangat bagus dalam bermain perannya, seperti itu ya. Itu contoh dalam faktor ekonomi. Untuk faktor politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pemerintah, silahkan kalian duga apa yang terjadi ke dalam sebuah pementasan ketika faktor-faktor tersebut mempengaruhi sebuah pementasan.